Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi sistem pengendalian manajemen tentang strategic planning. Kita lihat pengertiannya. Perencanaan strategis adalah proses menentukan jumlah program yang akan dijalankan suatu organisasi serta jumlah sumber daya dialokasikan pada setiap program untuk beberapa tahun mendatang. Di mana ada strategic planning, preparation, ada persiapan, kemudian where we know, di mana kita sekarang diketahui ada di dalamnya ada visi, ada value, ada SWOT analysis, ada PES analysis, tips dan resource. Kemudian nomor 3 where we are going, how will we get there, dan how will manage plan. Kita lihat dulu, nanti kita bahas satu-satu. Ini masuk ke strategi planningnya, proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan SWOT yang ada atau yang mungkin timbul. Nah, dasar perencanaan strategisnya, perencanaan intuitif, antisipatif, perencanaan jangka panjang, formal. Kalau perencanaan intuitif antisipatif, dasar pengalaman masa lalu, pertimbangan cara berpikir reflektif. Kemudian kalau yang perencanaan jangka panjang, dasar prosedur melibatkan banyak orang, menghasilkan seperangkat rencana tulis, baru nanti ada perencanaan strategisnya. Nah, tadi ada SWOT ya, SWOT, strength, ada design, ada advantage, ada capabilities dan resource. Sedangkan di sini ada disadvantage, ada vulnerability dan limitation. Di opportunities ada change, development, benefit, decrease, ada obstacles, external effect dan risk. Nah, kita untuk memudahkan kita bikin kotak begini ya, kekuatan ya, susun daftar ranking ya, kita harus di sini ditulis kekuatan kita apa, ditulis 1, 2, 3, 4, 5, kelemahannya apa ditulis juga, kemudian peluangnya apa ditulis, baru ditambahin ya, strength sama opportunity sama dengan pendorong menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Kalau weakness tambah opportunity, status quo mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Kalau strength tambah threat, status quo nya menggunakan kekuatan untuk mencegah ancaman. Ini weak mistake ya, weakness strength pendorong mengurangi kelemahan menghindari ancaman ya, dari di ranking dulu. Kemudian strategi planning, Renstra mempertimbangkan kondisi saat ini, where are we now ya. Kemudian memuat secara jelas arah masa depan yang tidak dituju, where do we want to be. Kemudian membuat cara menghadapi tujuan dan sasaran, how to get there. Kemudian membuat ukuran keberhasilan, how to go measure our progress. Nah, untuk penjelasannya kita lihat di sini ya. Where are we now jadi lihat ya. Contohnya di sini rata-rata misalkan kalau di perusahaan di sini rata-rata pengalaman project tahunnya berapa masing-masing. Kemudian current training program efektif ini berapa. Ini contohnya di sebuah IT ini. Non formal training, competent advanced software research, new hire live within 1 year ya. Ability new project. Ini where jadi kita lihat di sini baik kan. Ini pertimbangan kondisi ini. Jadi kondisi kita di mana sekarang ditulis ya, di mana kondisi. Kemudian where do you want to be, improve profitability ya, dan keuntungan, pertumbuhan, effectivity, capacity, strategi, improve staff retention, dan improve ROI, training, development, deliver project, maintain budget. Kemudian dari yang tadi ya, di where do you want to be, di situ berhubungan dengan visi, objektif, kemudian description, research, future state. Kemudian where are you now, ada gap analysis, ada assessment to current state, how will you get there, ada strategies, ada action plan, ada how will you know you are there, balance scorecard, ini semacam alat untuk pengukuran, metrik dan continuous improvement. Kemudian komponen Renstra ya, visi itu ada nilai-nilai ya, visi misi, kemudian ada sasaran, kebijakan, program, ini ada di Renstra. Kemudian program ada rencana jangka panjang, kemudian
kemudian ada indikator kerjanya, sasaran, indikator kinerja. Kemudian saling hubungan komponen Renstra, what, how, visi, misi, ketujuan, ini kesasaran, ini program kebijakan, program kegiatan. Visi, cara pandang jauh ke depan, di mana instansi harus dibawa ke dapat eksis. Visi adalah satu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan diinginkan oleh instansi. Visi menjawab menjadi apa kita di masa depan. Karakteristik visi, singkat dan mudah diingat, inspiratif dan menantang, sesuatu yang ideal, sesuatu yang ingin dicapai di masa mendatang, menarik bagi organisasi, pelanggan dan pihak-pihak lain yang terkait. Contoh visi, menjadi prodi unggulan di bidang manajemen 2025 dan wawasan internasional, atau terwujudnya Polri mampu menjadi pelindung. Ini contohnya. Jadi biasanya ini ya, masing-masing ini kan berbeda, nanti visinya harus dirumuskan. Nah, kita lihat cara perumusnya ya. Di dalam perumusan biasanya ada visi organisasi diturunkan ke visi kelompok atau departemen, baru ke visi individu ya. Sedangkan misi, suatu harus dilaksanakan oleh organisasi, instansi pemerintah agar cita-cita organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah atau instansi yang atau organisasi yang bersangkutan ya, keberadaan perannya ya. Contohnya memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pembangunan dan berkesinambungan, atau mendorong terwujudnya akuntabilitas publik, atau mendorong terwujudnya iklim mencegah KKN, atau menumbuhkan kembang sinergi pengawasan di lingkungan pemerintah, menumbuhkan kembangkan sinergi pengawasan di lingkungan pemerintahan jika ini diperlukan, kemudian karena kualitas pengawasan dalam rangka pengambilan kebijakan kinerja instansi pemerintah. Ini contohnya ya. Nah, kalau di organisasi di perusahaan juga hampir sama ya. Tujuan adalah sesuatu yang dicapai dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus dapat menunjukkan satu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Penetapan tujuan mengacu pada pernyataan visi misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Karakteristik tujuan bersifat idealis namun realistis. Jangkauan waktu 1-5 tahun, tidak harus digambar dalam angka-angka. Kemudian karakteristik sasaran spesifik ya. Ini kalau sasaran spesifik, kemudian terukur dan dapat dinilai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tentu ya, misalkan 1 bulan, semester atau ya, harus ada angkanya kan. Kemudian strategi cara mencapai tujuan sasaran dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan ditetapkan untuk mewujudkan petunjuk prinsip dasar, rambu-rambu signal penting menyusun program dan kegiatan. Program yaitu pengumpulan kegiatan sistematif untuk mencapai sasaran ya. Kebijakan program tentunya akan berbeda-beda masing perusahaan ya, sehingga harus di kebijakan ini ya harus ada rambu-rambu, harus ada punishment ya, harus ada semacam melanggar, tentunya akan ada punishment atau petunjuk-petunjuknya ya. Kemudian rencana kerja. Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan. Kemudian strategi cara mencapai tujuan sasaran dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan ditetapkan memberikan petunjuk prinsip-prinsip dasar, rambu-rambu dan signal penting dalam menyusun program dan kegiatan. Program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis terpadu dalam mencapai sasaran. Nah, perbedaan strategi planning dan strategi pemenuhan. Menentukan tujuan, cara mencapai tujuan. Pemenuhan strategi adalah proses menentukan strategi baru, sedangkan perencanaan strategi adalah proses menentukan cara melaksanakan strategi tersebut. Dalam proses perencanaan strategi, pihak manajemen menentukan tujuan organisasi dan menciptakan strategi utama untuk mencapai tujuan. Kemudian sedangkan perumusan strategi kemudian mengembangkan program-program untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien.
Proses kreatif dan inovatif. Studi yang dilaksanakan selama proses perumusan strategi dapat mengidentifikasi kegiatan untuk mengubah tujuan atau strategi. Sebaliknya, perencanaan strategi biasanya mencakup pertimbangan awal mengenai program yang akan diambil. Kurangnya sistematis. Perencanaan strategis bersifat sistematis. Ada proses perencanaan strategis tahunan dengan prosedur dan jadwal tertentu. Formulasi bersifat tidak sistematis. Strategi yang ada diuji kembali sebagai respon terhadap kesempatan atau ancaman baru. Tujuan strategi sudah ada dalam perencanaan strategi. Tujuan yang kurang dinyatakan dalam eksplisit atau dikomunikasikan dengan jelas, dan para manajer dimanfaatkan sebagai kerangka dalam keputusan program mereka. Sedangkan dalam formulasi strategi, tujuan strategi mudah dinyatakan secara eksplisit, dikomunikasikan dengan jelas pada para manajer. Cenderung ke lembaga. Proses perencanaan strategi cenderung dilembagakan serta mengurangi kegiatan yang kreatif. Formulasi strategi sebaliknya jadi kegiatan kreatif dan pemikiran inovatif. Sangat dibutuhkan dalam formulasi strategi. Ada prosedur dan jadwal waktu dalam perencanaan strategi formal. Langkah awal yang penting dalam menentukan visi dari tujuan dan strategi organisasi. Sedangkan formulasi strategi dapat dilakukan tanpa menunggu jadwal yang ditentukan. Evaluasi perencanaan dan strategi. 50 tahun lalu perencanaan strategi tidak sistematis. Perencanaan jangka panjang perusahaan utilitas listrik PAM 20-40 tahun, sedang perusahaan melakukan perencanaan strategi secara sistematis gagal dengan tidak dijabarkan dalam anggaran. Sekarang perencanaan strategis untuk jangka waktu 3-5 tahun. Kemudian manfaat perencanaan strategi. Kerangka acuan untuk menyusun kerangka tahunan, anggaran tahunan, alat pengembangan manajemen, mekanisme untuk memasang manajemen pikir ke depan, membantu manajemen untuk mengarahkan masa depan, membantu memikirkan tindakan jangka pendek dan yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi. Keterbatasan perencanaan strategi. Adanya bahaya kegiatan perencanaan strategi hanya berupa pengisian formulir saja, atau penyusunan perencanaan strategi didelegasikan pada pegawai staff tidak dilakukan oleh manajer lini. Penyusunan perencanaan strategi memerlukan waktu lama dan mahal. Pelaksanaan perencanaan strategi. Perencanaan strategi formal dilakukan bila manajemen puncak yakin bahwa perencanaan strategi penting perusahaan relatif besar dan kompleks. Terdapat ketidakpastian masa depan, namun organisasi tersebut fleksibel. Struktur isi program, manufaktur, produk, riset, pengembangan, aktivitas umum dan administratif, rencana, akuisisi atau aktivitas penting yang sesuai dengan yang ada. Kemudian jasa program cenderung disesuaikan dengan tipe jasa yang ada. Rencana strategi semuanya memiliki periode 5 tahun karena merupakan periode yang cukup lama dan memberikan konsekuensi dari keputusan program yang dibuat. Jumlah rupiah setiap program harus diiringi dengan untuk pendapatan daya. Hubungan organisasi. Proses perencanaan strategi menyangkut manajemen senior dan manajemen unit bisnis dibantu oleh staf agar komunikasi di antara keduanya dapat ditingkatkan sehingga dapat dicapai persamaan tujuan dan rencana. Manajer departemen biasanya tidak ikut dilibatkan. Pada beberapa organisasi, perencanaan strategi disusun oleh controller atau staf lain. Namun umumnya bagian ini tidak memiliki keahlian analitik dan pandang luas yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan strategi. Controller dan staf perencanaan hanya memiliki keahlian analitik diperlukan dalam menjabarkan ke dalam anggaran tahun dan analisis isi antara jumlah dan realisasi anggaran. Anggota staf kantor pusat menyediakan kemudahan dalam penyusunan perencanaan strategi, tetapi jangka terlibat terlebih dahulu. Perannya hanya sebagai katalisator yang menjamin bahwa proses penyusunan perencanaan strategi sudah dilaksanakan dan tepat. Jika manajer unit bisnis merasa bahwa perencanaan strategi disusun oleh staf kantor pusat, mereka akan segan mendiskusikannya. Analisis usulan program baru. Ide program baru dapat timbul di mana saja dalam suatu organisasi. Usulan program dapat bersifat reaktif dan proaktif. Kesuksesan perusahaan tergantung pada kemauan untuk mengimplementasikan program. Jika mungkin program dilaksanakan secara bertahap dalam satu rangkaian tindakan tidak sekaligus. Analisis investasi modal. Teknik analisis yang digunakan adalah net present value, reproduksi dari nilai sekarang, penerimaan dari kas investasi ditanamkan yang ditanam. Internet rate return menunjukkan hubungan antar kas masuk ke kas. Proses perencanaan strategi. Mereview memutakhirkan perencanaan strategi tahun yang lalu, memutuskan solusi dan pedoman digunakan iterasi pertama perencanaan strategi baru, analisis iterasi kedua perencanaan strategi baru, mereview dan menyetujui. Baik, itu dulu untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.